incaran-incaran buaya-buaya UMB. Guys, UM Bandung. inspirasi untuk mencoba menulis sesuatu di buku diary. Harus tahu porsi diri gitu. Jangan Ya, sampai betul. jangan sampai mau banyak kuantitas hingga ada suatu kualitas itu jadi berkurang. Halo Sobat Risi, kembali lagi di Risi. Ini cerita menginspirasi, masih bareng gue Dira. Ya, kali ini kita kedatangan host magang ya guys. Boleh perkenalkan diri dulu, silakan. Halo, ini beda acara ya. Iyalah, itu beda aja tuh sebelah. Aku Nafa, tapi biasanya dipanggilnya Nafiah sih nama panggungnya. Gimana nih, kan ini masih hawa-hawa Idul Adha. Iya betul. Betul Minal sekali. aizin. Iya, minal aizin. Ya, untuk teman-teman di rumah juga yang merayakan Idul Adha, kan ini masih hawa-hawa Idul Adha juga Hawa-hawa. gitu ya, masih sate menyate di rumah. Ini gimana nih di kosan? Kok Idul tahu Adha sih di aku anak kosan? Iyalah, iya masa nggak tahu sih? Iya, alhamdulillah sih ya. Tidak ikut menyate karena kebetulan tidak dapat. Sedih sekali ya Iya, teman-teman semua. suka duka anak kosan. Iya, gak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi tetap merasakan sukacita di Idul Adha kali ini ya, betul. Nah, bukan iri sih namanya nih Teh Nafa kalau misalkan kita tidak mengundang orang-orang yang selalu menginspirasi kita semua. Ya, betul. siapa sih kali ini bintang tamu yang sangat menginspirasinya itu, Teh Dira? Sebelum kesana, iya. Asik. Sebelum kesana, ini tuh dia adalah salah satu mahasiswa yang mendapatkan awards di kemarin acara UM Bandung Milad tuh. Oh iya, kebetulan karena Milad UM Bandung kita ucapin dulu dong. Oh iya, betul sekali. Pokoknya happy birthday to you UM Bandung. Semoga jaya selalu. Semoga menjadi makin universitas terunggul ya. Betul, Universitas terunggul iya. se-Indonesia Raya. betul, semoga selalu menciptakan mahasiswa-mahasiswa terbaik di luar sana. Amin. Gitu. Amin. Sesuai dengan tagline UMB, Islamic Technopreneur University. Huha. Ya. Jadi daripada kita membuang-buang waktu ya Teh Napa, mendingan kita langsung mendatangkan narasumber Kita ya. sambut Betul, ini dia Teh Teh Dewi. Tepuk tangan dong semuanya. Yeay. Ya. Mangga Teh Dewi cari. Halo Teh Halo, Dewi. Teh Dewi. Gimana kabar Teh? Alhamdulillah sehat. Itu gimana? Alhamdulillah kita sehat. selalu sehat ya. Nah, gimana nih Teh Dewi perjalanan dari mana nih Teh Dewi, dari kosan kah? Dari kosan. Oh, dari kosan. Di mana kosannya? Di seberang. Oh. Jalan Pertamina. Kesini apa naik apa? Jalan kaki. Harus Jalan sehat. kaki. Oh iya Oh betul. iya betul, Ini- masih pagi ya. Betul. Jangan kayak yang ini. Ini mengandalkan motor biasa. Enggak sih, lebih kayak mamang angkot Oh, sih. iya. Bagus lah. Jadi Tete tuh asal dari mana Teh? Aku Cikampek. Cikampek. Tahu, Teh? Tahu dong, yang suka Tahu, macet itu kalau iya. di tol. Kalau lagi Iya, mudik. betul. Iya Oh, betul. iya. Enggak sih, kayaknya nggak mudik aja. Kemudian kayaknya tiap hari juga kayaknya ya selalu ini. Oke, baik Teh Napa, mangga ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oh banyak dong pasti. Apa nih? Deg-degan nggak? Lumayan. Ya aku lumayan, yang deg-degan ini soalnya Bersama mahasiswa terpuji dari Saintek Universitas Muhammadiyah Betul Bandung. sekali. Aduh, gimana perasaannya Teh? Kaget. Kaget. Gak nyangka. Tapi ngomong-ngomong Tete dari prodi apa sih Teh? Farmasi. Farmasi. Yang banyak ceweknya. Iya, benar. selalu pasti Iya, seperti itu. Betul sekali ya. Jadi incaran-incaran buaya-buaya UMB. Guys, UM Bandung. jangan jangan buka rahasia ya kan. Nah Teh, aku dengar Teteh tuh kemarin kan waktu Milad UM Bandung itu dinobatkan sebagai mahasiswa terpuji. Kira-kira Teteh tahu nggak sih sebelumnya kayak oh ini kayaknya Teh Dewi ini menjadi salah satu mahasiswa terpuji di UM Bandung gitu. Kira-kira tahu nggak? Sebelumnya nggak tahu. Karena Oh, mendadak surprise. banget. Iya. Oh. Surprise. Gimana nih perasaannya kayak tiba-tiba wah aku jadi mahasiswa terpuji gitu. Kaget banget. Karena nggak nyangka bisa dapat nominasi itu gitu. Sujud syukur nggak saat itu? Enggak sih, agak sedih aja gitu. Oh, Kok bisa sedih. gitu, terharu.
Itu bisa nggak sih diceritain awal mulanya kayak tiba-tiba jadi mahasiswa terpuji, atau kayak perjalanannya deh dari kosan ya kan, dari kosan ke kampus tiba-tiba kayak dipanggil apa gimana gitu? Sebenarnya waktu itu bukan di kosan, lagi di Cikampek malam-malam. Itu aku dapat kabar malam-malam jam 8 malam disuruh Kang Yudi yang ketua BEM katanya jangan lupa ya nanti kesini gitu besok. Nggak tahu kenapa pokoknya kesini aja katanya gitu. Sekalian aku juga kan diundang Hima buat datang juga nih. Datanglah aku tuh datang jam 5 pagi dari Cikampek ke sini, nyampe jam 8 terus tiba-tiba ya terus tiba-tiba Dugdag tuh bahasa mana nih? Terus tiba-tiba pas duduk pas lagi penobatan nominasi ternyata dapet gitu. Jadi nggak nyangka juga gitu karena tiba-tiba banget gitu. Masya Allah sekali ya Teh Nafa. Keren ya, tapi kita kalau boleh tahu nih Teh, tadi kan dari Cikampek, kenapa sih kok bisa nyasar sampai ke Bandung tuh, gimana ceritanya Teh? Betul banget ya, Karena awalnya gagal negeri sih, pasti iya gitu. Pasti. Jadi waktu itu lagi nyari-nyari di Google, tiba-tiba ada Muhammadiyah Bandung nih gitu. Tapi waktu itu kata ayah nggak apa-apa, coba dulu aja, karena kan kita nggak tahu juga kan gimana ke depannya. Akhirnya mencoba, alhamdulillahnya lolos ke sini gitu. Alhamdulillah. Gimana? Seneng nggak? Awalnya karena waktu itu awalnya Muhammadiyah lagi dibangun ya. Iya. Terus kayak dipikir nanti gimana nih, akreditasinya belum ada atau gimana. Terus kata ayah nggak apa-apa, percaya aja sama ayah bahwa universitas ini bakal jadi universitas besar dan kamu bakal membawa nama baik Muhammadiyah gitu. Awalnya gitu. Saya udah aku bismillah, akhirnya aku coba buat kesini gitu. Merinding ya dengar kata ayahnya. Maksudnya kayak dengan secara tidak langsung bahwa ayahnya tuh percaya ini sama Teh Dewi gitu. Ternyata bener kan yang diomongin ayahnya, kayak doa. Bener, betul langsung sekali. terjadi Makanya, sekarang ya bahwa jadi mahasiswa terpuji gitu loh. Atas izin Allah. Iya, biiznillah. Tapi perasaan ayah tahu nggak perasaan ayahnya gimana? Tahu waktu itu aku kan ngasih tahu ayah nih dapat nominasi gitu, terus saya kata nggak nyangka juga karena bisa sejauh ini gitu, ikut senang juga waktu itu, langsung video call kan, langsung ikut senang. Pasti bangga sih, pasti bangga. Kayak ya yang aku omongin waktu itu bener ternyata gitu kan. Nah, selain dari prestasi mahasiswa terpuji ini, aku dengar-dengar tuh Teh Dewi ini ada juara 3 debat Olimpiade Kefarmasian Klinik Indonesia tahun 2021 yang disingkat OFKI oleh Universitas Pajajaran Bandung. Itu boleh diceritain nggak sih awal mulanya gimana? Itu keren banget. Keren banget, merinding loh ya ini. Aku kayak sampai speechless banget ya mau ngomong ini tuh. Boleh nggak diceritain dulu? Itu sebenarnya lomba pertama aku. Kali pertama aku ikutan lomba. Itu pertama kali aku diajak oleh kakak tingkatku. Saya Dewi mau ikutan nggak lomba gitu. Aku sebenarnya belum pernah ikutan lomba dan aku sebenarnya tipe orang yang nggak yakin sama diriku sendiri awalnya. Bener. Karena aku merasa biasa aja gitu. Tapi kita kan nggak pernah tahu kalau misalkan kita nggak mencoba. Ya, jari bola hitakun arifan. Apa tuh artinya? Cobalah, maka kamu tidak akan pernah tahu ke depannya seperti apa gitu kan. Luar biasa. Biar terus Teh? Terus itu ya udah kita coba bismillah gitu ya. Dan awalnya nggak yakin banget, tapi akhirnya kan aku bertim ya bertiga itu tuh. Dan alhamdulillah awalnya kita ikutan seleksi dulu, seleksinya panjang banget dari mulai seleksi berkas, kemudian ada seleksi individu, jadi ada seleksi individu, baru yang terakhir adalah seleksi debat bertiga. Dan alhamdulillah kita di situ lolosnya di seleksi debat dan alhamdulillah tuh dapat juara 3 gitu. Keren banget ya. Itu setingkat apa itu? Nasional. Wow. Berarti banyak universitas lain di sana. Karena ada UGM, Unpad juga. Iya kan ini yang nyelenggarainnya Unpad kan, terus UGM ikut, ini juara 3. Maksudnya kayak ya kita pun tahu sendiri ya, kayak UGM tuh universitas yang udah lama dan sudah tahulah kita akreditasinya seperti apa, tapi dengan Teh Dewi ini bisa membuktikan bahwa ya dengan izin Allah, betul sekali, kayak membuktikan bahwa universitas swasta pun bisa gitu. Keren banget ya. Keren banget. Ini ada juga ini prestasi juara 2 debat kefarmasian optimal introducing competitive and educated pharmacists live pada acara Festival Mahasiswa Farmasi 2022. Itu baru ini ya Teh? Baru berarti itu diselenggarainnya bulan apa tuh? 3 bulan dari bulan Desember, berarti bulan apa tuh? Maret.
Maret. Jadi selang 3 bulan waktu itu ada lagi info lomba di grup, debat juga. Tapi waktu ini kenapa aku minat banget yang kedua ini karena ranahnya itu lebih aku bisa kuasai gitu. Jadi ada yaudah deh coba, kalau yang ini aku sendiri gitu. Kalau kemarin kan bertiga, kalau ini per orang gitu. Kalau ini tingkat apa, nasional juga? Nasional juga. Wow, keren banget. Aku sumpah merinding banget. Iya, Aku kayak jadi ikut terinspirasi ya. Betul sekali ya, meskipun emang bukan passion aku di farmasi, tapi seenggaknya kayak kita tuh bisa gitu. Ya, jadi emang ini juga inspirasi buat teman-teman juga ya. Betul. Bahwa jangan takut gitu, coba aja dulu gitu, ya. Soal kalah menang itu urusan nanti, yang penting pengalaman gak sih? Betul, pengalaman tuh mahal dan gak bisa dibeli, tapi bisa dicari asal kita ada kemauan. Berarti Teteh ini emang passionnya di farmasi begitu? Emang dari dulu, dari kecil suka farmasi atau gimana? Waktu SMP nggak sengaja nyotok ngelihat orang di rumah sakit, kan suka ada yang bikin obat tuh. Kayak seru nih gitu kalau misalkan bisa jadi apoteker. Ternyata omongan yang beberapa tahun itu jadi doa gitu. Akhirnya mulailah aku ikut SMK farmasi dan akhirnya sekarang juga ada di prodi farmasi. Mungkin awalnya di situ. Dan ya mengikuti lomba-lomba langsung juara 2 tingkat nasional sendiri dan tim kan. Wah, luar biasa sekali ya. Masya Allah. Tapi Teh kalau boleh tahu ya, aku sekarang keseharian Teteh lagi sibuk apa nih? Selain kuliah pastinya. Betul. Lagi diamanahin jadi ketua di salah satu komunitas di luar, itu di Senyum Desa Kabupaten Bandung. Ketua? Ya, Wah, luar biasa, Masya Allah. Pengabdian masyarakat sama ada komunitas juga, Tebar Baik, itu komunitas rintisan aku sama temanku, dan lagi jadi sekretaris umum di Himprovar, kebetulan lagi diamanin sekretaris umum di himpunan. Aktif banget berarti ya di luar dan di kampus. Gak hanya di bidang akademiknya, tapi non akademiknya pun Teh Dewi itu udah aktif banget. Gak salah sih kampus milih sebagai dinobatkan sebagai mahasiswa terpuji karena memang dari kampusnya pun aktif, di luar kampus pun dia aktif. Luar biasa. Aku jadi insecure banget. Jangan gitu. Ini baru juga mau ngomong inspirasi, ini hostnya juga jadi insecure sendiri ini. Tapi Teh, kalau untuk Tebar Baik itu berarti Teteh foundernya ya? Ya, bisa dibilang karena itu rintisan aku sama temanku. Karena awalnya tuh karena kita tuh suka banget nulis, sering banget nulis berdua. Waktu itu kan sering nulisnya tuh cuma di chat berdua aja gitu ya, tentang motivasi buat kita berdua. Akhirnya tercetus lagi, gimana kalau misalkan tulisan-tulisan ini kita coba kembangkan aja gitu, kita follow up di Instagram gitu, dengan maksud biar kita bisa menebar kebaikan bagi banyak orang gitu. Betul. Karena kan ada sebuah kata-kata, kalimatnya kayak gini, ada satu kalimat yang kita tulis itu bisa mengubah 1000 pikiran orang-orang. Kita kan nggak tahu ya. Nah, maka dari itu, ayo kenapa nggak coba aja gitu? Kenapa takut mau nge-share konten kebaikan? Di luar sana kan banyak orang yang nge-share konten yang mungkin maaf ya, ada yang kurang baik. Nah, kenapa kamu nggak takut gitu buat nge-share konten kebaikan? Nah, dari situlah akhirnya aku sama temanku merealisasikan dengan membuat Tebar Baik. Kayak ini ya, perkataan Rasulullah tuh ada yang tebarkanlah kebaikan ya, walau satu ayat. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Betul sekali. Maksudnya kan kebaikan-kebaikannya gitu kan. Iya. Karena kita nggak tahu ya satu kebaikan kita mana yang bisa menggerakkan hati seseorang. Betul. Dan kalau misalnya kita bilang ya, selalu ada kata-kata bahwa apa yang kita upload di sosial media itu pasti berpengaruh besar bagi banyak orang gitu ya. Apalagi sosial media tuh kan luas banget ya Teh ya, kayak nggak cuman kayak temen aja atau apa, orang lain pun bisa melihat gitu kan. Jadi itu ganjarannya juga bisa surga loh. Iya, amin ya Allah. Nanti ajak kita ya Teh. Ya, biar lebih baik lagi. Betul sekali. Oke, terus sekarang ada Senyum Desa. Senyum Desa itu maksudnya gimana Teh? Itu komunitas, itu sebenarnya Senyum Desa tuh ada pusatnya. Itu ada pusatnya, dan Senyum Desa Kabupaten Bandung ini cabang dari Senyum Desa Pusat. Nah, waktu itu aku kebetulan karena passion aku memang di bidang sosial, senang banget tentang pengabdian masyarakat, tentang terjun ke masyarakat tuh aku cukup senang. Waktu itu ada open recruitment, akhirnya aku coba dan alhamdulillah keterima di bidang pengabdian masyarakatnya gitu. Masya Allah. Itu kegiatannya biasanya ngapain Teh? Kegiatannya tuh ada banyak divisi poin gitu. Salah satunya mungkin kita kayak ke panti asuhan, ada tanam 1000 pohon, ataupun kita bikin perpustakaan keliling gitu. Kita juga ke desa-desa kayak gitu. Keren banget ya. Iya, luar biasa ya.
itu maksudnya rutinan, acaranya rutinan atau kayak misal seminggu sekali atau 1 bulan sekali atau ada event-event keislaman besar kayak misal Maulid Nabi atau gimana tuh? Kalau itu tergantung sama bagaimana prokernya itu jangka waktunya gitu. Ada yang 1 bulan, ada yang 1 minggu, ada yang per 3 bulan gitu. Jadi kita tergantung dengan jangka waktu yang kita tetapkan sebelumnya. Jadi sesuai prokernya masing-masing betul. gitu. Gitu. Itu tuh maksudnya kayak periode nggak? Kayak kan Teteh nih sebagai ketuanya jam apa ya? Periode 1 tahun kah atau emang Betul, 1 tahun. Jadi bisa diganti lagi Ya, gitu untuk betul. tahun depan. Gitu. Luar biasa. Keren banget ya. Ini kira-kira untuk Senyum Desa ya. Senyum Desa Kabupaten Bandung ini Teteh udah garap di mana aja nih? Kemarin tuh di daerah Soreang itu ada pandu kemanusiaan camp. Kemudian kemarin juga baru banget pas lagi bulan puasa kita ngadain kurma berkah itu ke panti asuhan di daerah Cibiru di sini dekat. Itu ada buat ke anak-anak yang panti asuhan gitu. Jadi lebih fokusnya ke panti asuhan aja atau Enggak. kayak anak-anak jalanan juga bisa? Anak-anak jalanan juga. Anak-anak jalanan juga bisa. Keren banget. Aku mau nanya lagi Teh nih, aku penasaran nih. Teteh kan dari Cikampek, Betul. berarti dari luar Bandung, luar Kabupaten Bandung atau Kota Bandung, itu bisa dapet informasi dan relasi untuk masuk ke organisasi itu gimana Teh? Komunitas deh. Karena kebetulan kita tahu ya bahwa media sosial tuh luas banget jaringannya. Nah, mungkin karena aku tuh apa ya, nggak terlalu suka kalau misalkan diem lama nggak ada kegiatan gitu. Makanya aku suka cari di akun-akun volunteer, kira-kira ada volunteer apa nih yang bisa menyesuaikan aku gabung. Dan kan suka ada tuh yang kayak di Instagram akun volunteer open recruitment apa. Nah mungkin awal tuh dari situ akhirnya punya relasi buat ikut komunitas. Jadi ya segimanapun kita harus memperkuat relasi Betul. dimanapun kita berada begitu. Dan kita tuh harus berusaha. Jadi kalau misalnya orang bilang kalau kamu punya relasi kamu akan bisa kemana-mana, tapi enggak ya. Betul. Karena kan biasanya apa-apa orang dalam ya sekarang. Tapi Iya. yang utama itu adalah gimana kita mau cari, gimana kita mau usaha gitu ya Teh. Betul. Ya intinya kayak mencari, kita juga harus mencari relasi dan pengalaman sendiri begitu. Nah, di luar topik ini Teteh ada hobi nggak sih? Pasti ada dong. Masa iya sih nggak ada? Hobi Hobi apa ya? Membaca kah atau Iya betul, suka baca. suka baca. Dan tadi tuh Teh Dewi tuh sempat bilang suka nulis ya Teh ya. Betul. Itu Teteh nulis biasanya nulis apa Teh? Quotes Ya, gitu kan. tapi mungkin lebih diarsip karena waktu itu kan belum ada medianya. Dan akhirnya yang tadi bersambungan sama Tebar Baik, akhirnya bikin Tebar Baik itu sendiri karena mungkin hobiku ada suka nulis sendiri gitu. Mungkin itu. Karena salah satu cita-citaku pengen banget nulis buku. Ya, jadi Wah, penulis gitu. ya. Sama sih, aku juga sempat terbesit Nice. untuk Ya. pengen jadi penulis juga Amin, gitu. Amin. Aku jadi apa ya? Enggak, aku tuh lebih suka menjadi presenter gitu loh, Iya. kayak ngobrol-ngobrol seperti ini. Karena aku tuh anaknya emang kurang baca, kurang suka baca, apalagi menulis gitu. Jadi kayak ya udahlah, Yang di sana agak gini-gini gimana? agak gini-gini ya. Mengerti sih, aku lebih mengerti ya, karena aku tuh lebih suka ngobrol gini-gini loh dibanding Iya, kayak betul. mencurahkan itu lewat tulisan. Jadi aku tuh lebih ngomong aja, komunikasi. Oke. Biasa. Promosi. Masuk Ilkom. Tapi awal-awal Teteh tertarik untuk menulis tuh gimana Teh? Karena mungkin aku bukan tipikal orang yang bisa cerita langsung ke orang tua ataupun ke teman. Introvert. Ya, jadi awalnya karena itu akhirnya menulis. Salah satu medianya itu di menulis. Sama sih, aku juga awal-awal juga gitu Teh. Iya. Jadi Nggak- dulu tuh nggak- emang belum belum terbuka gitu ke orang tua. Jadi pengennya selalu beli buku diary nggak sih? Betul, buku diary Oh, yang kalau gambar-gambar buku diary aku Pinterest. juga sering beli, tapi kayak ya udah lucu-lucuan aja aku beli, kayak ih lucu banget beli tapi nggak pernah nulis. Tapi nulis kayak hari ini sedih gini itu nggak gitu nggak sih? Nggak pernah. Aku tuh lebih kayak video. Nih guys, aku lagi sedih. Lo semua harus tahu gitu. Gue lagi sedih gitu. Aku lebih show up Teh. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Setiap orang kan punya passionnya masing-masing ya Teh ya. Sekali. Aku yakin aku tidak sendiri di sini. Pasti teman-teman di rumah juga ada yang kayak gitu, kayak gue sedih nih, upload Instagram, iya kan? Iya. Yakin pasti iya. Tapi selain ditebar tebar baik ya. Tebar baik betul? Tebar Baik. Tebar baik Teteh nge-expose tulisan-tulisan Teteh itu di mana? Apa memang baru dipegang sendiri aja apa udah pengen diekspos?
baru di tebar baiknya sama kadang-kadang kalau misalkan lagi mau di Instagram sendiri gitu. Oh, di stories Di gitu story ya. kayak gitu. Tapi itu bisa loh kayak dikumpul-kumpulin gitu, kayak ada tahu buku quotes gitu, Iya. dikumpul-kumpulin terus nanti coba deh masukin ke media cetak, Iya, siapa betul. tahu kan di ACC dan jadi keren banget. Kalau aku apa ya, kalau video gini jadi vlogger kan. Iya, vlogger dong. Kan udah nge-vlog ya. Ada Iya, nggak sih betul Teh sekali. motivasi Teteh untuk menulis tuh siapa? Role model. Ya, role model Ada Kak Zafira. Zafira. Dia itu salah satu penulis sekaligus influencer yang bergerak di bidang pendidikan seksual anak. Dia sering banget menulis di media sosialnya dan dari situlah aku suka dan terinspirasi dengan tulisan-tulisannya. Luar biasa. Jadi role model gitu ya. Luar biasa, Aku Masya Allah. kayak ya terinspirasi untuk mencoba menulis sesuatu di buku diary itu, karena udah sumpah banget ini udah penuh nih ya Teh. Kalau aku boleh cerita ya teman-teman semua sobat Risi, aku tuh selalu beli kayak misal nih kita ke salah satu supermarket lah yang tidak aku sebutkan ya karena tidak di endorse. Jadi beli ada nih kayak buku diary, aduh ini lucu banget, aku beli itu sampai numpuk di rumah tuh sampai segini tapi nggak Dibeli pernah aku aja tulis, ya? dibeli aja. Jadi mungkin dengan adanya Teh Dewi ini bisa inspirasi, oh ini aku tulis ya, Dear Diary Asik. hari ini Hari ini aku podcast bersama. sama Teh Dewi. Hari ini seneng banget gitu. Terima kasih ya Teh Dewi sudah menginspirasi aku untuk menulis. Kalau sebenarnya itu bukan passion aku. Nanti pulang beneran mau nulis? Gak tahu ya. Aku tugas menulis aja kayak aduh ini tugas nih nulis terus. Tapi Teteh kan sekarang udah jam digital ya Teh ya. Kita tahu. Teteh tuh masih nulis tangan atau nulis notes? Karena Iya. biasanya kalau aku kan sekarang nulisnya kadang di notes gitu. Kalau Teteh? Atau enggak di TikTok tuh dia. Notes kadang tetap di buku juga karena aku punya satu buku kecil gitu. Aku terinspirasi sama satu film namanya The Naked Travel, Oh ya tahu. dimana satu Maudian Iya, ya kan? iya. Dia tuh punya bucket list Iya. isinya mimpi-mimpi dia. Nah aku Iya, terinspirasi dengan dia, akhirnya aku pun sama, aku punya satu buku isinya mimpi-mimpi aku dari aku mulai masuk di sini sampai akhir nanti beberapa tahun kemudian aku tulis di buku bucket list itu. Aku suka bawa kemana-mana, jadi mungkin salah satu media tulisku selain sekarang udah zamannya digital tetap punya bucket list itu sebagai peganganku. Ya, karena aku sering dengar juga kalau misalkan kita punya mimpi itu emang harus ditulis. Iya betul. Karena lupa. iya, dan itu tuh pengikat kayak itu sebagai apa ya, Motivasi. afirmasi, motivasi dan kayak patokan juga kayak oh ternyata ini kayak harus dikejar, kayak bukan cuma ditulis aja tapi kita nggak usaha ada Allah enggak juga dong. Ya kan kita juga harus tetap usaha kayak betul. oh mimpi aku misal Teh Nafa pengen jadi jurnalis nih, misal jadi jurnalis kayak Najwa Shihab, kan berarti dia harus ada usaha dong untuk Iya. mencapai ke sana tuh seperti apa gitu kan. Jadi tulisan itu hanyalah pengikat gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah nih sobat Risi, kalau ada mimpi pasti ada lah, masa nggak punya mimpi ya? Bukan mimpi tidur ya, Iya, bukan kayak mimpi mimpi cita-cita. cita-cita ke depannya seperti apa gitu kan, ditulis aja, itu siapa tahu bisa jadi motivasi dan afirmasi kalian gitu loh, ya kan? Iya betul banget. Betul. Biar kalau lagi capek, lagi males berjuang bisa buka bucket list. Tapi ada nggak sih Teh wishlist Teteh yang sampai saat ini tuh udah tercapai gitu, ada nggak? Ya alhamdulillah. Ada, alhamdulillah. Apa tuh kalau boleh tahu nggak? Salah satunya kemarin lomba ini kan ada di bucket listku juga, sama karena aku tuh pengen banget bisa datang ke panti-panti, kan waktu itu belum sempat ya karena pandemi, dan itu juga terwujud di bucket listku gitu. Masya Allah. Udah hampir setengahnya atau masih berjalan? Masih Gitu? Sudah setengahnya tapi masih berjalan. Ya pasti lah. Iya, pasti belum 100% kan. Luar biasa ya. Itu kalau boleh tahu nih, itu wishlist Teteh kan ini kan kita udah dewasa. Iya. Wishlist Teteh sebelum menikah atau setelah menikah itu nanti wishlist itu akan tetap dijalankan gitu. Tetap dijalankan. Harus tetap dijalankan. BTW nih Dir. Iya. Ngomong-ngomong soal nikah, pasti harus ada pasangan ya guys. Iya, itu. Teteh sendiri udah ada pasangan belum? Iya. Oh, Trio jomblo. Iya, boleh.
boleh teman-teman di rumah Sobat Risi yang mungkin tertarik. iya. Maksudnya Bisa ini ada tuh, kayak Sa. Teteh tuh cantik, menginspirasi banyak orang gitu. Kayak ada nggak sih? Adalah pasti ada kayak orang tertarik sama Teteh gitu, kayak nggak tahu. coba mendekati. Oh belum tahu. Kan langsung datang ke ayahnya ya tuh Ya ya. kan siapa tahu kan, kita mah nggak pernah tahu ya. Langsung ngajak ta'aruf ya. Iya. Gitu. Ada kok rada trauma ya kalau ngomongin taruh. Oh, Ada pengalaman. ada trust issue ya. Nggak usah dibahas. Ya, berarti sampai saat ini Teteh masih menjomblo ya. Ada punya mantan kan? Agak ngorek-ngorek. Kenapa nih? Kepo ya teh ya. Mantan ada. Tapi kan udah mantan. Iya, Iya, kan maksudnya masa- nggak apa-apa gitu kan. Karena masa lalu tuh bukan hal yang harus dilupakan gitu. Perlu juga kita kenang untuk menjadi motivasi ke depannya seperti apa. Iya kan? Nyesel dong ya mantannya sekarang udah jadi mahasiswa Sekarang lo terpuji nyesel kan. loh. Nyesel kan. Gila lo mantannya siapa nih? Seru nonton. Tolong mantan ya. Ada di sini nggak mantannya? Enggak. Jangan dong. Kalau dikasih Iya. tahu. Oh iya Jangan benar. dong. Oh berarti kalau kayak gitu berarti ada di sini. Kita Parah ya dia kita ngorek-ngorek. promosikan ini se-UM Bandungan biar semuanya nonton, termasuk Mantannya mantannya nonton Teh juga. Dewi. Oh iya, Iya, terus nanti kayak mantannya Teh Dewi ya. biar kayak oh mantan gue nih. Nyesel Cenah. gak ya? Iya, gitu cenah. Mm-mm. Iya, emang Kak. Aku jadi bingung sendiri tahu kalau ngomongin ta'aruf tuh suka Ada pengalaman ya? Enggak usah ditanya Teh, bukan bintang tamu. sedih ya aku ya Allah. Oke, tapi Teh kayak menurut Teteh ya, fall in love itu bisa nggak sih jadi motivasi buat Teteh sampai akhirnya Teteh jadi seperti ini? Kan kayak ada film tuh di Thailand, ada yang kayak cinta itu menginspirasi dari awalnya tuh dia jelek banget. Aduh film Thailand ada pokoknya itu judulnya aku lupa. Jadi dia tuh jelek nih, si ceweknya tuh jelek, tapi pas keluar tuh tiba-tiba cantik. Jadi dia tuh karena suka sama cowok ini dan dia tuh menjadikan jatuh cinta ini tuh sebagai inspirasi dia untuk berkembang, sampai akhirnya dia kan jadi fashion design gitu. Oh, a little thing A called Little Cloud love. Love, iya betul sekali. Sinam, Shaw, nah aku tahu itu. Teteh ada gak sih cerita-cerita kayak gitu kira-kira? Sebenarnya bukan jatuh cintanya sih, lebih ke kagum aja. Karena ada seseorang, dia seorang psikolog. Dia tuh sama kayak aku dulunya, dia introvert banget. Kemudian dia SMA-nya tuh sering dibully, sering dipandang sebelah mata. Akhirnya waktu itu nggak sengaja ketemu sama aku, bertukar pikiran sama aku, dan aku kagum sama cara dia berpikir. Dan dia itu termasuk laki-laki yang mau bertumbuh dan mau berkembang gitu. Dan salah satu wishlist dia itu, dia sempat bilang pengen punya pasangan yang bisa nemenin dia, bukan cuman mau happy-nya aja, tapi mau berjuang bareng, susah tumbuh bareng-bareng gitu. Nah dari situ mungkin aku jadi kagum gitu. Oh ternyata cinta itu bukan cuma sekedar hahaha biasa aja, tapi bisa kok dijadiin motivasi bareng. Siapa tahu nanti kalau misalkan kita punya pasangan, entah sampai menikah nanti, pasangan yang bisa menuntun kita berproses bertumbuh, bukan cuma dunia aja tapi dunia dan juga akhirat. Masya Allah, iya emang seharusnya seperti itu gitu, bukan yang ayo makan bareng, udah basi, sorry ya. Kayak bener kan, kayak Betul. kita tuh emang jadi gini, kalau prinsip aku ya, bukan mencari pacar tapi lebih ke mencari partner. Karena kalau partner itu kan susah senang emang pasti bareng-bareng gitu, bertumbuh bersama, yang tadi kayak Teh Dewi omongin, betul nggak Nafa? Iya, Kira-kira betul. ada yang mau diceritain sama sobat Risi di rumah? Ya siapa Enggak sih, tahu. Oh enggak enggak. ada, ya udah kalau nggak ada ya guys ya. Tapi Teh, dalam proses Teteh menjadi seperti sekarang nih, mungkin kan sekarang juga masih proses dong tentunya. Nah tapi proses ke belakang kemarin-kemarin gitu, ada nggak sih? Pastinya kan kalau aku tuh suka ada unmood lah, terus juga kayak turun semangat lah. Itu gimana sih Teh cara mengatasinya Iya, Teteh? betul. Aku tuh sering banget ditanya sama temanku, karena mungkin teman-teman melihat aku dari layar depan aja gitu ya. Betul. Teman-teman suka nanya, kayaknya Dewi nggak pernah ngeluh, kayaknya Dewi nggak pernah menyerah gitu ya. Padahal pada aslinya aku manusia biasa, sering banget nangis, sering banget mengeluh, capek gitu. Cuma buat cara aku mengatasinya ya balik lagi gitu, ada orang tua yang harus aku bahagiakan,
ada orang-orang yang aku tuh dulu sempat direndahin juga gitu, sering banget dipandang sebelah mata gitu. Ada orang-orang yang harus aku buktikan bahwa apa yang mereka omongin itu sebenarnya nggak benar gitu. Jadi motivasi aja buat kita, buat kalau lagi nyerah biar up lagi semangatnya. Berarti motivasi yang lain pun selain orang tua juga orang-orang yang benci itu bukan dijadikan kita sebagai halangan untuk kita terus maju gitu. Jadi betul. justru itu adalah proses, salah satu proses, karena emang di dunia ini kita tidak bisa menafikan diri ya, selalu ada aja orang-orang yang nggak suka. Segimanapun kita baiknya pasti selalu ada aja orang yang nggak suka dan mau kita jatuh. Berpikirnya seperti ini, kalau misalkan ada orang yang mau menjatuhkan kita, berarti sebenarnya kita udah tinggi derajatnya dibanding dia gitu. Luar biasa Teh Dira ya. Insyaallah. Ya terlalu banyak yang gitu kan di luar sana, jadi kayak Iya, apalagi farmasi ya gitu. Kalau aku lihat-lihat nih ya teman-temanku yang dari farmasi tuh udah liar gitu, udah laprak ini segala macem gitu. Teteh tuh sekarang aktif kan di luar, nggak hanya di kampusnya itu. Teteh gimana bagi waktunya Teh? memanage-nya. Waktu tahun lalu kayaknya, itu tahun lalu merupakan salah satu tahun yang manage waktu cukup berat karena aku ada sambilan kerja, komunitas juga, organisasi juga, kuliah juga gitu. Baik kan praktikum banyak banget ya kalau farmasi. Cara aku buat manage-nya, aku tuh mencoba buat bikin skala prioritas biasanya, dan aku sebelum memulai sesuatu atau mau mengikuti sesuatu, aku tidak pernah mau mengikuti sesuatu itu yang di luar batas kemampuanku, jadi aku nggak bisa ngehandle. Jadi sebelum aku memulai, aku coba pilah-pilah dulu mana yang bisa aku handle, dan kemudian kalau misalkan udah, aku buat skala prioritas gitu, mana yang harus dikerjakan lebih dulu, mana yang bisa ditunda gitu. Jadi pintar-pintar bagi waktu sih gitu. Jadi ya gimana kitanya sendiri, dan kita pun harus bisa memilah-milah Teh. Iya, betul. Gitu. Dan harus tahu tanggung jawab gitu. Iya, betul. Dan jangan- tadi itu juga skala prioritas gitu. Itu penting banget. Iya betul sekali. Jadi kita bisa cari tahu dulu nih lebih prioritasnya lebih tinggi apa enggak gitu, dan kita sendiri pun bisa nggak nih kalau kita ngehandle ini gitu. Harus tahu porsi diri gitu, jangan Ya, sampai betul. jangan sampai mau banyak kuantitas hingga ada suatu kualitasnya itu jadi berkurang. Betul. Jadi yang paling terpenting tuh kualitas, meskipun sedikit organisasinya, sedikit kegiatannya, tapi asal bisa berkualitas ya untuk kita kedepannya seperti apa gitu. Wah, ini Tapi Teteh tadi tuh sambilan kerja. Itu kerjanya apa Teh kalau boleh tahu? Kerjanya aku di salah satu komunitas kemanusiaan juga, rumah kepemimpinan. Aku di bagian tim fundraising sama tim fundraising. Jadi mengumpulkan donasi ke sponsorship kayak gitu. Jadi paruh waktu gitu. Wow, jadi emang Teh Dewi ini emang passionate-nya sangat- dengan sosial iya, gitu. sangat ini ya terhadap ini Karena jiwa kalau jiwa kita sosialnya. sosial bekerja tinggi. di bidang fashion, kita pasti bawanya walaupun capek tapi senang, benar gak? Betul betul. banget. Betul. Secapek apapun kita, kalau misalkan emang passionnya di sana dan kita menyenangi pekerjaan tersebut, kita akan selalu ini Kayak Teh senang. Dira aja, capek ngomong tapi ngomong terus. Karena yang passionnya di bidang ngomong gitu. Betul banget gitu ya, daripada aku asal jeplak aja, cablak sana sini nggak jelas, yang penting aku nge-podcast, MC gitu kan. Iya, bener betul. nggak? Gitu. Jadi ada juga ini pepatah, banyak banget pepatahnya, gila. Kayak Insyaallah ya. cintai pekerjaanmu maka kamu akan mencintai, Siapa? lupa lagi. Ya intinya kayak kita tuh harus mencintai pekerjaannya dulu gitu loh, baru kita akan menyenangi Penghasilannya. kegiatan. kira Penghasilannya udah pasti, apalagi kalau gede ya. 3 digit kayak minimal, nggak canda. Amin ya Teh, amin. Gak ada nggak mungkin kan, Iya, betul. bisa jadi 6 digit, 3 digit. Tapi kalau aku boleh tahu goals Teteh sekarang tuh apa? Goals ya. Aku tuh pengen jadi wanita independen. Wow, iya sih sama. Entah itu Iya sama sih kalau Iya, itu pasti. wanita independen Iya. yang mungkin entah itu jadi nanti suatu saat bisa jadi influencer yang bergerak di bidang sosial, atau lebih banyak lagi komunitas yang bisa aku diriin, salah satunya di bidang sosial gitu. Intinya aku pengen jadi wanita independen yang bisa berdiri di kaki sendiri, yang tidak, emang kita memerlukan bantuan orang lain, tapi kan ada suatu waktu kita harus bisa berdiri di kaki kita sendiri. Apalagi nanti kalau misalnya kita nikah ya, kan kita nggak tahu ya suami kita bakal terus sama kita apa enggak. Jadi harus bisa independen dari sedini mungkin, biar bisa nantinya ngebangun kitanya itu baik gitu, independennya. Mungkin goals terbesar itu, karena sampai sekarang juga masih belajar buat bisa jadi independen gitu. Tapi nih Teh, ngomongin soal wanita independen, terkadang kan kita selalu dipatriarkikan.
dengan apa ya, kayak stigma seperti perempuan tuh nggak harus tuh kuliah tinggi, betul, berpendidikan tinggi, kayak kita tuh pasti ujung-ujungnya sumur dapur ya, sumur dapur gitu kan. Maksudnya kayak kita sendiri pun sebetulnya bisa loh menunjukkan bahwa kita punya independensinya masing-masing gitu. Tapi bukan berarti kita dengan independennya kita sendiri pun tidak butuh dengan sosoknya laki-laki. Justru adanya sosoknya laki-laki itu justru membuat kita tuh semakin ini ya, kayak terpacu gitu untuk menjadi lebih independen lagi. Nah, untuk Teta sendiri nih buat memecahkan stigma-stigma yang kolonial ya menurut aku gitu tuh gimana sih? Kayak katakan tetangga tuh suka iseng mulutnya nih pengen gua ini aja nih. Mungkin buat mencari stigmanya kasih lihat dari action kita kali ya. Karena kan kalau omongan doang tanpa ada bukti kadang masih tetap aja diomongin ya. Iya. Harus kita coba buktiin aja. Kita juga tahu kita bisa memecahkan stigma kalau misalkan buat apa sih sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya di dapur. Kita memang tidak bisa melupakan bahwa hakikat kita memang wanita, pasti akan di dapur, pasti akan menjadi seorang ibu dan istri. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga sebagai seorang wanita punya hak untuk bisa memilih menjadi wanita independen, untuk bisa berkembang sesuai dengan passionnya. Jadi sebenarnya nggak perlu tuh ada stigma nanti kalau mau jadi ibu apa mau jadi wanita independen. Kalau misalkan bisa dua, kenapa harus memilih gitu. Betul. Apa kata Najwa Shihab? Iya. Wanita itu tidak bisa memilih. Gimana Teh? Bukan, kayak kenapa wanita itu selalu Harus dihadapkan memilih. dengan Betul. pilihan. Bukankah kita bisa mendapatkan keduanya gitu. Maksudnya hal yang positif ya Iya, gitu. betul. Kayak kan sebenarnya Madrasatul Ula itu adalah seorang ibu. Kalau misalkan maksudnya bukan berarti aku merendahkan orang-orang yang tidak berkuliah, tapi sebetulnya semua pun bisa menjadi seorang ibu. Tapi kan ada nilai lebihnya gitu loh. Kalau yang ini tuh, kalau yang berpendidikan yang tinggi gitu kayak kuliah gitu. Pendidikan tuh nggak harus didapatkan dari kuliah, betul nggak sih? Betul, bisa dari instansi informal karena kalau kuliah tuh sebagai wadahnya aja Iya, gitu, betul. sebagai instansi yang formalnya aja. Karena Gitu, guys. Guru terbaik adalah pengalaman. Betul. Betul, karena sebaik-baiknya guru yang terbaik ya pengalaman, betul. Iya Kak. Pengalaman tidak bisa. Kayak episode Irisih kemarin ya saya nonton. Iya, Iya. Apa kata bintang tamunya? The best teacher is experience. Experience. Gitu, ya kan. Selalu ada aja yang menginspirasi gitu ya. Pokoknya mah dari semua inspirasi cerita-cerita yang menginspirasi kita kali ini adalah ya pengalaman. Kita harus berani mencoba gitu, apapun hasilnya itu tuh gak usah dijadikan kayak patokan gitu loh, kayak kita harus menang, kalah pun gak apa-apa, yang penting berarti kita harus ada ini lagi ke depannya, usaha lagi, belajar lagi yang giat gitu. Gitu Hasil kan? tuh bonus Betul, hasil akhir tuh bonus dari kerja keras kita. betul, karena ya duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Luar biasa ya. Kali-kali aku jadi narasumber boleh loh ya, tapi nggak ada cerita yang menarik sih bagi aku. Ada dong, Iya. pastinya. Setiap orang tuh pasti ada. menginspirasi ya Teh ya. Astagfirullahaladzim. Ya, gimana nih Teh Napa? Ini sepertinya kayak udah banyak banget cerita yang sangat-sangat menginspirasi, apalagi terutama bagi wanita ya, bisa memecahkan stigma-stigma negatif dari orang-orang kolonial gitu. Jadi kita harus bisa membuktikan bahwa wanita itu bisa menjadi khalifah atau pemimpin gitu kan. Ya. Ini kita sudah tidak terasa ya, sudah di penghujung acara ya Teteh Betul, Nafa. betul sekali. Kenapa? Dikat aja nanti. Siap-siap. Oke. Ya. Jadi Closing statement ya. iya. Mangga ada yang mau disampaikan terlebih dahulu nih sebelum closing? Oke, ini kan tadi kita udah banyak banget ya cerita-cerita dari Teh Dewi ini. Benar-benar menginspirasi, nggak hanya Betul. menginspirasi penonton, tapi kita juga di sini Kita sama-sama juga inspirasi gitu ya. bagi sama wanita Betul gitu. sekali. Ada nggak sih Teh Banyak cerita. closing statement dari Teteh, kata-kata yang apa ya buat teman-teman sekalian, buat penonton sekalian. Biar memotivasi gitu. Oke, mungkin kalau dari aku jangan pernah takut buat mencoba.
karena kalau kita nggak mencoba kita nggak pernah tahu bagaimana hasilnya. Dan yang paling pasti sebelum kita mencoba, yang satu kunci yang paling penting yang harus teman-teman juga tanamkan, bahwa kita nggak akan berhasil kalau nggak ada ridho dari ayah sama ibu. Karena awal permulaan kita, ridhonya Allah itu ada di ridhonya orang tua. Jadi sekecil apapun langkah kita, jangan lupa kita minta ridho sama ayah dan juga ibu. Dan semoga Allah menjadi sukseskan jalan kita, langkah kita ke depannya. Amin. Ridho wahi fi ridho walidaini. Ya betul. Jadi dari tadi aku ngedalin terus sih kayaknya mau jadi mamah dede selanjutnya. Mamah Dira, Mamah Nasya. Oke, Teh Dira. Iya. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara ya teman-teman. Untuk Teh Dewi, terima kasih atas udah waktunya. diundang. Iya, ini sangat-sangat menginspirasi para wanita di luaran sana, teman-teman Risi gitu ya. Jangan lupa follow Instagramnya Teh komunitas Oh ya, Teh Dewi. komunitasnya dulu ya, baik. Tebar baik, apa dah? Ya, tebar baik underscore. Tebar Baik baik underscore dan Senyum Desa Kabupaten Bandung. Senyum Desa Kabupaten Bandung. Bisa di sini. Ada di sini. Terus Oke. Instagramnya Teh Dewi. Oh iya, Instagram Teh Dewinya juga selaku founder dari teman Terbar Baik gitu ya. Maka Teh Dewi Anggra, Ya. Dewi I Anggra A ya, Underscore. underscore tuh ada di sini. Apa banget? Iya kan Iya. stalker. Bukan FBI. Terima kasih. Iya, terima Iya, kasih terima untuk kasih para banyak. penonton pun yang sudah mengikuti kita dari awal ini. Alhamdulillah episode kedua. Iya, alhamdulillah. Semoga selalu menjadi yang terbaik ya Teteh Amin. Nafa. Iya, selalu Amin. jaya terus nih podcast Irisi. Amin ya Allah. Jadi kontraknya panjang. Terima kasih Teh Dewi sekali lagi dan penonton semua yang ada di rumah, Sobat Risi dan Iya. begitu pun Teh Nafa. Terima kasih sudah menemani saya di kala kesendirian ini. Tetap tonton terus podcast Irisi. Ini cerita menginspirasi. Betul. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.